Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Perkenalkan, saya Meisyana Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Marlinda Haryani Wora dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Nusa Cendana. Dan saya Ternanca Isabel Selan dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana. ingin menyajikan video dengan judul materi Inhibitor dan kinetika enzim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik dalam konteks peranan enzim. Prosedur proyek yang pertama, carilah dan pahami materi mengenai inhibitor dan kinetika enzim. Yang kedua, jelaskan mekanisme inhibisi reaksi enzim. Yang ketiga, videokan pada saat penjelasan materi tersebut. Dan yang keempat, edit video dengan semenarik mungkin. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, senyawa yang berperan dalam meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Proses penghambatan enzim dapat bersifat reversibel dan irreversibel, tergantung pada tempat mana inhibitor berinteraksi dalam reaksi enzim substrat. Inhibitor irreversibel berikatan sangat kuat dengan sisi aktif enzim secara kovalen, sehingga mengakibatkan enzim tidak berfungsi karena ikatan inhibitor dengan protein enzim bersifat stabil dan tidak dapat lepas. Inhibitor reversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik dan bersifat tidak stabil. Ketika inhibitor mengikat sisi aktif enzim, maka inhibitor ini dapat dipisahkan lagi dari ikatannya. Inhibitor irreversibel dapat bersifat kompetitif, non-kompetitif, dan unkompetitif. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kerja enzim yaitu pertama, suhu, kedua, pH, yang ketiga, hasil akhir produk, dan yang keempat, konsentrasi enzim dan substrat. Inhibisi irreversibel. Inhibisi tidak reversibel ini dapat terjadi karena inhibitor bereaksi tidak reversibel dengan bagian tertentu pada enzim, sehingga mengakibatkan berubahnya bentuk enzim. Dengan demikian, mengurangi aktivitas katalitik enzim tersebut. Berikut ini merupakan contoh reaksi yang berlangsung secara irreversibel sehingga menghasilkan produk reaksi dengan sempurna. Inhibitor lain ialah diisopropil fosfofluordat. Inhibitor ini termasuk senyawa fosfor organik yang bersifat racun karena dapat berkaitan dengan asetylkolin esterase yang terdapat dan berfungsi pada sistem saraf pusat. Inhibisi reversibel terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama inhibisi kompetitif, yang kedua inhibisi unkompetitif, dan yang ketiga inhibisi non-kompetitif. Inhibisi kompetitif. Pada inhibisi kompetitif, substrat dan inhibitor tidak dapat mengikat enzim secara bersamaan. Biasanya hasil dari inhibitor yang memiliki afinitas untuk situs aktif enzim di mana substrat juga mengikat. Substrat dan inhibitor bersaing untuk mendapatkan akses ke situs aktif enzim. Jenis penghambatan ini dapat diatasi dengan konsentrasi substrat yang cukup tinggi, yaitu dengan mengungguli inhibitor. Namun Km yang tampak akan meningkat karena dibutuhkan konsentrasi substrat yang lebih tinggi untuk mencapai titik Km atau setengah dari kecepatan maksimum. Inhibitor kompetitif juga seringkali memiliki struktur yang mirip dengan substrat aslinya. inhibitor hanya berikatan dengan kompleks enzim substrat. Jenis penghambat ini menyebabkan kecepatan maksimum menurun sebagai akibat dari penghilangan kompleks yang teraktivasi, dan Km menurun karena efisiensi pengikatan yang lebih baik sebagai hasil dari prinsip Lee-Carter-Lee dan eliminasi kompleks ES yang efektif, sehingga mengurangi Km yang menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih tinggi. Berikut ini adalah gambar reaksi inhibisi unkompetitif.
Inhibisi non-kompetitif. Pengikat inhibitor ke enzim mengurangi aktivitasnya, tetapi tidak mempengaruhi pengikatan substrat. Akibatnya, tingkat inhibasi hanya bergantung pada konsentrasi inhibitor. Kecepatan maksimal akan berkurang karena ketidakmampuan reaksi untuk berjalan secara efisien, tetapi Km akan tetap sama dengan pengikat substrat yang sebenarnya. Menurut Devi, akan tetap berfungsi dengan baik. Berikut adalah reaksi inhibisi non-kompetitif. Setiap enzim memiliki pH optimum, yaitu pH di mana aktivitas enzim tersebut mencapai maksimum. Penyimpangan sedikit dari pH optimum tersebut akan menyebabkan penurunan aktivitas karena adanya perubahan ionisasi gugus pada sisi aktif enzim. Penyimpangan yang lebih besar akan mengakibatkan denaturasi protein enzim, sehingga aktivitas enzim bisa hilang sama sekali. Banyak enzim mempunyai pH optimum sekitar 6,8, tetapi secara umum sangat bervariasi karena sangat bergantung pada keadaan lingkungan yang cocok bagi masing-masing enzim untuk bekerja. Hubungan konsentrasi substrat dengan kecepatan reaksi enzim, yaitu bila konsentrasi substrat diperbesar, maka akan banyak substrat yang dapat berhubungan dengan enzim pada bagian sisi aktif enzim tersebut. Nah, dengan demikian, konsentrasi kompleks enzim substrat akan semakin besar dan hal ini menyebabkan semakin besarnya kecepatan reaksi. Namun, pada suatu batas konsentrasi substrat tertentu, semua bagian aktif telah dipenuhi oleh substrat atau telah jenuh dengan substrat. Dalam hal ini, bertambah besarnya konsentrasi substrat tidak akan menyebabkan bertambah besarnya konsentrasi kompleks enzim substrat. Nah, dengan demikian, jumlah reaksi pun tidak akan bertambah besar pula. Michaelis-Menten mendefinisikan suatu tetapan yang sekarang dinyatakan sebagai Km, yang bermanfaat dalam menyatakan hubungan yang tepat antara konsentrasi substrat dan kecepatan reaksi enzimatik. Km atau tetapan Michaelis-Menten dapat didefinisikan secara sederhana sebagai konsentrasi substrat tertentu pada saat enzim mencapai setengah kecepatan maksimumnya. Bentuk kurva kejenuhan substrat yang khas bagi suatu enzim dapat dinyatakan secara matematik oleh persamaan Michaelis-Menten, yaitu sebagai berikut, di mana P0 sama dengan Pmax dikali konsentrasi substrat per Km ditambah konsentrasi substrat. Mekanisme reaksi enzimatik menurut model Michaelis-Menten adalah sebagai berikut, di mana molekul enzim dan substrat bergabung membentuk kompleks enzim substrat yang selanjutnya dapat terurai kembali menjadi enzim dan substrat atau berproses lebih lanjut menghasilkan enzim dan produk. Tetapan laju reaksi K1, K2, dan K3 menunjukkan besarnya laju reaksi masing-masing tahap reaksi yang bersangkutan. Kesimpulan 1. Terdapat dua proses inhibisi enzim, yaitu inhibisi reversibel dan inhibisi irreversibel. 2. Inhibisi reversibel terdiri dari beberapa jenis, yaitu inhibisi kompetitif, inhibisi unkompetitif, dan inhibisi non-kompetitif. 3. Konsentrasi substrat berpengaruh terhadap laju reaksi. Semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kecepatan reaksi akan meningkat dengan konsentrasi enzimnya tetap. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.